Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jamaah Maghrib dan Isya dan juga jamaah majelis ilmu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini memberikan kepada kita berbagai nikmat-Nya, dan tentunya diantaranya adalah nikmat kehidupan, kesehatan, dan keimanan, sehingga alhamdulillah kita dapat hadir di tempat yang mubarakah ini tentunya untuk bersama-sama kita mengikuti majelis ilmu. Dan tak lupa saya mengajak kepada diri saya dan kepada jemaah yang hadir untuk mari bersama-sama kita mengirim salawat dan taslim kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sama-sama kita ketahui diutus ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin dan sebagai uswatun hasanah. Ada suatu sepenggalan surah di dalam Al-Quran yang apabila kita bersama-sama mengamalkan, maka dunia ini akan tentram. Ayat singkat tersebut yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita dalam kebaikan. Kemudian sebelum saya memasuki materi diskusi ini, saya ingin berwasiat kepada diri saya dan kepada jemaah yang hadir untuk bersama-sama kita mengamalkan suatu doa. Doa ini terjadi ketika dalam suatu perjalanan Rasulullah SAW bersama dengan Muaz. Dalam perjalanan itu Rasulullah mengambil Muaz. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Muaz itu adalah anak angkat Rasulullah yang termasuk juga sangat disayang. Sehingga karena sayangnya Rasulullah kepada Muaz, sehingga Rasulullah ingin memberi oleh-oleh kepada Muaz. Inilah oleh-oleh doa ini yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa mengamalkannya. Dalam suatu perjalanan itu Rasulullah memanggil Muaz, "Ya Muaz." Muaz menjawab, "Labbaika ya Rasulullah." Kemudian diulangi lagi oleh Rasulullah, memanggil lagi Muaz, "Ya Muaz." Muaz kembali menjawab, "Labbaika ya Rasulullah." Ketiga kalinya Rasulullah memanggil Muaz, lalu Rasulullah menyampaikan kepada Muaz, "Wahai Muaz, apabila engkau selesai melaksanakan sholat fardu, maka bacalah doa ini, Allahumma inni," bila kita berdoa untuk diri sendiri. Dan kalau sama jamaah, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Artinya, ya Allah, bantulah saya mengingatmu, bantulah saya mensyukuri nikmatmu, bantulah saya beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Inilah doa yang bagus sekali kita amalkan. Sekarang saya memasuki materi yang akan kita diskusikan. Untuk lebih terarah daripada diskusi kita, maka walaupun singkat pembahasan saya pada malam yang berbahagia ini, saya juga ingin memberinya judul. Judulnya yaitu arti sebuah kesabaran yang begitu hebatnya, yang begitu dahsyatnya. Dan berbicara tentang kesabaran ini, saya ingin merujuk pada suatu surah di dalam surah Az-Zumar akhir ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Artinya hanya orang sabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi luar biasanya di sini orang sabar itu sudah disempurnakan pahalanya
diberikan lagi pahala yang tidak ada batasnya. Sehingga setelah kita mengetahui, mendengarkan arti ayat yang saya bacakan tadi, tentunya kita ini berlomba-lomba ingin menjadi orang yang sabar. Di surah lain, Allah menyampaikan tentang kesabaran bahwa rahmat kebaikan itu hanya dialamatkan kepada orang yang sabar dan orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Dan orang sabar di sini ketika berhadapan dengan orang yang menzolimi, menurut Al-Quran bahwa boleh membalasnya sesuai dengan kadar kezaliman. Jadi dia boleh membalas sesuai dengan kadarnya dia dizolimi seperti bagaimana, dia boleh membalasnya. Di dalam Al-Quran disebutkan juga bahwa boleh membela diri. Orang sabar bisa bila mana dizolimi, boleh membela diri. Dan yang paling tinggi tingkatannya orang sabar itu bila dizolimi adalah bersabar kalau mampu bersabar. Karena kalau dia bersabar maka di sisi Allah itu dimuliakan oleh Allah. Kemudian keuntungan lain menjadi orang sabar bahwa bila mana orang mampu bersabar kemudian dalam satu peperangan itu, maka satu itu berbanding 10 dengan orang kafir. Jadi kalau ada 10 orang sabar, itu berbanding 100, baru seimbang. Kalau kita mampu menjadi orang sabar. Karena orang sabar sebagaimana kita ketahui, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Ada beberapa di dalam Al-Quran percontohan nabi-nabi yang mampu untuk bersabar. Seperti Nabi Ibrahim, sekian lamanya tidak mempunyai anak, setelah mempunyai anak disuruh sembelih, dia juga tetap sabar. Kemudian Nabi Yakub ketika anak kesayangannya Nabi Yusuf dizolimi oleh saudaranya sehingga dia tidak pulang, semenjak diambil pada waktu itu oleh saudaranya diajak bermain, puluhan tahun, kurang lebih mungkin ada sekitar 30 tahun, Nabi Yakub itu menangis. Bersabar sambil menangis terus itu sekian puluhan tahun sampai yang menyebabkan matanya buta. Apa yang terjadi akibat kesabarannya itu? Ketika datang mengaku saudaranya bahwa dia telah menzolimi yang menyebabkan Nabi Yusuf itu menghilang dari ayahnya itu Nabi Yakub. Dan mulai saat ini kata saudaranya, saya minta maaf kepada Nabiullah dan tolong minta maafkan saya kepada Allah. Ini dengan kesabarannya dia tetap melakukan. Jadi luar biasanya itu. Anak kesayangan dia menangis sampai puluhan tahun. Tiba-tiba dia mengetahui orang yang menyebabkan dia menangis. Dia masih mampu bersabar. Jadi supaya kita ini punya leluasa waktu banyak untuk berdiskusi. Maka saya pikir sampai di sini saja dulu. Saya serahkan kepada forum atau guru kita untuk menyempurnakan apa yang saya sampaikan ini. Demikianlah saya berterima kasih dan mohon maaf bila terdapat kesalahan-kesalahan. Demikianlah. Ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tema yang menarik saya rasa karena tadi dibuka dengan fastabaqul khairat ya. Fastabaqul khairat. Artinya berlomba-lomba kepada kebaikan. Ya. Seperti kita ketahui semua bahwa kebaikan itu sesungguhnya miliknya Allah. Jadi kalau kita berlomba-lomba kepada kebaikan, maka kita berlomba-lomba kepada Allah. Ya, itu hakikinya ya. Jadi banyak caranya kita bisa berlomba-lomba kepada kebaikan. Melalui ibadah vertikal kepada Allah dan juga horizontal kepada sesama manusia. Nah itulah kebaikan itu. Tetapi dalam prakteknya kita senantiasa minta kepada Allah agar kita diberi petunjuk, agar bisa berbuat baik kepada sesama manusia dan ini biasanya bisa dicapai oleh orang-orang yang itu tadi, orang-orang sabar itu. Karena menjadi sabar ini sebenarnya bukan juga perkara gampang ya.
hanya orang-orang yang beriman yang bisa melakukannya itu. Dan biasanya orang sabar itu juga memiliki apa itu namanya syukur, ya, bersyukur kepada Allah karena dia memiliki kesabaran sehingga apapun yang didapat, dialami dalam kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dua ini dimiliki oleh seorang muslim, insya Allah dia akan bisa sukses dalam menjalani kehidupannya di nanti. Jadi sabar dan syukur ini dua pasangan yang mungkin teman-teman nanti bisa kembangkan lagi bagaimana itu bisa kita meraihnya dengan secara ada orang sabar sesaat atau juga orang bisa konsisten, ya, berlanjut terus tanpa mundur. Nah itulah. Nah, jadi saya pikir tema ini sangat baik sekali kita diskusikan. Ya walaupun kita mungkin bicara 5 kalimat saja, tapi sesuai dengan sasarannya tema ini, insya Allah akan bermanfaat untuk diskusi hari ini. Untuk itu saya akhiri. Ya tema hari ini ya, saya kira cukup menarik ya, tentang kesabaran. Jadi kesabaran ini memang salah satu hal yang fundamental saya kira dalam Islam. Ya kita itu banyak dituntut bersabar. Ya bahkan kalau kalau mau lagi setingkat di atas itu dibahasakan bahwa sabar itu indah ya. Jadi bukan sabar karena terpaksa saya kira ya. Jadi ada memang sabar itu kalau misalnya ya tidak ada kesempatan untuk itu. Nah, itu mungkin berbeda kadarnya dengan sabar ketika ya memang kita memiliki kesempatan untuk itu ya. Jadi misalnya sabar ketika banyak misalnya uang ya, dengan sabar ketika sedikit uang itu mungkin kadarnya berbeda ya. Ya dan juga di dalam Al-Qur'an dikatakan sabar itu indah. Ya, jadi mungkin ada penjelasan dari teman-teman kenapa disampaikan bahwa sabar itu indah, bahwa fasabrun jamil ya, fasabrun jamil, bahwa sabar itu indah. Ya, kemudian ada yang saya ingin tanyakan juga. Sebenarnya ini tidak berkaitan, tapi saya agak mengaitkan sedikit. Ya, beberapa hari yang lalu saya sempat berdiskusi ya dengan salah seorang teman bahwa tingkat ini mungkin agak melenceng, tapi saya akan mungkin sinkronkan bahwasanya tingkat kemampuan berpikir ya orang dulu katanya dengan orang sekarang itu berbeda. Jadi ya ini menurut penelitian ya. Jadi tingkat kemampuan berpikir orang dulu dengan orang sekarang itu berbeda karena di zaman dulu itu tantangan belum banyak ya. Seperti misalnya godaan-godaan teknologi ya belum banyak. Jadi ya itulah kenapa penemuan-penemuan mutakhir itu ditemukan orang-orang dulu, bukan pada zaman orang sekarang. Ini menurut penelitian ya. Ya saya kaitkan juga di sini mungkin apakah bisa juga disamakan bahwa jangan-jangan kesabaran orang dulu ya dengan orang sekarang itu bagaimana? Apakah bisa disamakan bahwa apakah kesabaran orang dulu lebih tinggi tingkatannya dibanding orang sekarang? Mengingat mungkin saja orang dulu kan mau ambil air susah ya, mau apa-apa serba susah atau bagaimana.
dibanding zaman sekarang yang apa-apa ini serba mudah ya. Kita mau berkomunikasi, kita mau makan serba mudah. Apakah bisa seperti itu atau bisa jadi sebaliknya ya, di mana tantangan teknologi sekarang ini ya godaan-godaan segala macam, apakah tingkat kesabaran ini sekarang tantangannya lebih berat atau lebih mudah dibanding zaman dulu? Ya itu saja barangkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.